Baru-baru ini tersebar selawat yang namanya selawat Asyril. Selawat Asyril. Ada tak asalnya selawat Asyril ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak? Kalau tak ada, selawat Asyril ini boleh tak kita amalkan, kita baca? Jawabannya, Asyril berasal dari perkata asyaghlu, sibuk, syughul, sibuk. Ana masyghul, saya sibuk. Itu dalam bahasa Arab. Ana masyghul, saya sedang sibuk. Saya sedang busy. Bila ditanya, ada tak selawat asyril yang bunyinya begini? Diawali dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa asyrili zalimina bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, ya Allah, berilah kesejahteraan, selawat ke atas Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang yang zalim tersebut dengan orang-orang yang zalim lainnya. Sibukkan mereka, ya Allah. Antara orang-orang yang zalim dengan sesama orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami, ya Allah, daripada puak itu dalam keadaan yang selamat. Demikian juga selawat kami untuk para sahabat Nabi. Semuanya. Itu maksudnya. Jawaban Ustaz, pertama sekali selawat ini tidak datang dari Nabi. Bukan dari Nabi. Selawat memang disuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Itu disuruh, tak ada masalah. Cuma sambungan wa asyghiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang yang zalim itu dengan orang-orang zalim yang lain. Sehingga mereka itu tidak fokus menganiaya orang-orang yang dianiaya. Karena mereka sibuk dengan sesama mereka. Berkelahi dengan sesama mereka. Setengah ulama mengatakan dia adalah menjadi amalan para salafus salih, para sahabat. Dan doa tersebut tidak ada salahnya. Apalagi diikuti dengan wa akhrijna min bainihim salimin. Selamatkan kami, ya Allah. Keluarkanlah kami daripada kelompok itu dalam keadaan selamat. Jadi ringkasnya, walaupun tidak ada datang dari Nabi, karena maknanya bagus, lebih-lebih lagi pada saat sekarang ini, saudara-saudara kita di Palestin, Gaza, sedang dianiaya oleh golongan Sahyoniyah atau Zionisme, bekerjasama dengan kuasa-kuasa besar di dunia. Kita minta pada Allah. Dengan salawat dulu, kemudian kita minta, biar mereka dengan sama mereka itu berkelahi. Dan kita minta supaya kita dan saudara-saudara kita di Gaza, Palestin, dalam keadaan selamat. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan kata lain, walaupun tidak datang dari Nabi,
karena ia mengandung salawat, karena dia mengandung doa yang baik untuk umat Islam, tidak mengapa dibaca. Wallahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Moga sehat selalu. Alhamdulillah. Saya ingin tanya berkenaan dengan kunut. Dengan kunut. Adakah mazhab Imam Syafi'i membaca kunut dalam salat subuh? Okey. Pertama sekali, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut sebelum ini, kunut ada 3 jenis. Kunut nazilah, iaitu kita baca kunut karena kita tahu ada umat Islam yang sedang ditimpa musibah. Termasuk apa yang terjadi di Palestin. Kanak-kanak, wanita, orang tua dizalimi oleh Sahyoni Yahudi. Lalu kita baca kunut nazilah, no problem. Itu sahih. Yang kedua, kunut witir. Juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Cuma sebahagiannya sunat witir ini sunat pada bulan Ramadan saja, bermula dari pertengahan Ramadan. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pandangan mazhab-mazhab yang lain boleh dibaca sepanjang tahun ketika salat witir. Dan yang ketiga, kunut subuh. Kunut subuh ini para ulama fiqh berbeza pendapat. Mazhab-mazhab fiqh berbeza pendapat. Yang berpendapat hukumnya sunat adalah mazhab Syafi'i. Betul. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunat. Dan satu lagi mazhab Maliki. Cuma bezanya mazhab Syafi'i, kunut subuhnya ketika i'tidal, setelah rukuk. Tapi mazhab Maliki sebelum rukuk. Sebelum rukuk, kunut dulu. Baru rukuk, i'tidal, lalu sujud. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Sunat. Malah sunat muakkad lagi. Kalau terlupa, hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali, Hanafi dan Hambali. Hanafi ini banyak di Turki, di Afghanistan, di India, di Pakistan. Dan Hambali, Ahmad ibnu Hanbal ini di Saudi Arabia. Mereka berpendapat tidak. Tidak sunat baca kunut untuk kunut salat subuh. Itu sebabnya nasihat Ustaz, sama ada kita setuju dengan pandangan baca kunut subuh ke atau tidak, amalkanlah sesuai dengan apa yang kita yakini. Masing-masing ada dalil. Walaupun di rumah barangkali kita tidak baca kunut, sebab kita cenderung pada pandangan Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Hanafi yang mengatakan dalilnya kurang kuat, tidak sahih. Namun demikian, bila kita sedang salat di masjid, di surau, di mana-mana yang bermazhab Syafi'i, ikut. Itu yang paling baik. Angkat tangan.
aminkan supaya tidak jadi perpecahan dalam masyarakat. Sebab masalah ini khilaf. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Terakhir yang ketiga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah kita zakat kepada orang yang nampaknya senang, tetapi realitinya ia banyak menanggung hutang? Dan orang itu juga adalah keluarga sendiri. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, berdasarkan ayat 60 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 8 golongan yang layak menerima zakat. Bunyi ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wal ghamirin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Surat Taubah atau surat yang ke-9 ayat 60. Coba dengar. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang yang fakir, miskin, amil yang mengumpul zakat. Yang keempat, mu'allaf, saudara baru yang baru memeluk Islam. Yang kelima, yaitu hamba abdi yang ingin memerdekakan dirinya. Perlu duit. Hamba. Wal ghamirin, dan orang yang berhutang. Wabni sabil, dan orang yang keputusan perbelanjaan dalam perjalanan. Jadi ada 8 golongan. Allah tidak hanya sebut lil fuqara'i wal masakin, fakir dan miskin, amil, mu'allaf, baru memeluk Islam, merdeka, orang yang hamba abdi. Tapi Allah juga sebut wal ghamirina, orang yang berhutang. Kata ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, walaupun orang yang berhutang itu orang yang kaya, dia tidak fakir, tidak miskin. Bukan. Walaupun dia kaya, nampaknya, tapi hutangnya banyak. Dia juga layak mendapat zakat. Walaupun dia bukan fakir, walaupun dia bukan miskin. Seperti umpamanya, orang itu sebagai pengumpul zakat, dia dipanggil amil. Walaupun dia orang yang kaya raya, tapi statusnya ketika itu adalah amil, dia layak. Mu'allaf, umpamanya orang baru memeluk Islam, dia adalah toke besar, kaya raya, dia juga layak. Masalah dia mau ambil, tak mau ambil, itu bab lain. Nah, apatah lagi, sudahlah orang kaya tapi banyak hutang ini dari kalangan keluarga sendiri. Lebih utamalah untuk kita bagi dia zakat. Wallahu a'lam. Begitu pandangan ulama fiqh yang Ustaz pernah baca. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi esok insya-Allah.
hari Khamis, kelas duha. Dan sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, kami pada hari ini belajar namamu, Al-Musawwir. Hari ini kami baru memahami dengan lebih sempurna berbanding ilmu kami tentang namamu Al-Musawwir pada masa-masa silam. Rupanya engkaulah yang membentuk segala-galanya. Bukan hanya yang bersifat jasmani, tapi juga rohani. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami mohon, Engkau bentukkanlah bukan saja jasmani kami menjadi jasmani yang sempurna, lengkap, lebih-lebih lagi rohani kami. Bentukkanlah rohani kami, akhlak kami, budi pekerti kami, sebagai orang yang mempunyai akhlak, budi pekerti yang luhur, yang mulia, yang Kau redai. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, khasnya dalam masalah akhlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh istri-istri baginda, kana khuluquhu al-Quran. Budi pekerti atau akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Baginda buat apa yang kau suruh di dalam Al-Quran. Beliau jauhi apa saja yang kau larang. Berilah kami, ya Allah, sifat-sifat seumpama itu. Walaupun tidak sesempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik. Jangan engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni senantiasa konsisten di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.